Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berikan syukur kepada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa bersama Majelis Formula Hati. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Luqman ayat 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anashkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Kami berwasiat kepada manusia biwalidayhi untuk menjaga, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuh, di mana ibunya itu mengandungnya, wahnan ala wahn, dalam keadaan berat di atas yang berat. Wahn ya. Susah di atas susah, repot di atas repot. Wa fisaluhu fi amain. Ia mengandung, wa fisaluhu, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anashkur li wa liwalidayk, agar ia bersyukur kepadaku, kata Allah, wa liwalidayk, dan kepada kedua orang tuanya. Ilayyal masir, kepadaku, kata Allah, tempat kembali. Di ayat ini secara tegas Allah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini salah satu akhlak yang ditempelkan langsung dengan tauhid. Setelah ada perintah tidak boleh, ada larangan syirik, dengan bahasa lain ada perintah untuk tauhid, maka diikuti langsung oleh berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Menunjukkan betapa mulianya akhlak ini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu hikmahnya itu ada sebuah analisis. Allah SWT adalah yang menciptakan manusia, menghidupkan manusia, menumbuhkan manusia, dan seterusnya. Dan Allah mengizinkan orang tua sebagai salah satu sebab pertama diciptakannya manusia ini. Melalui sperma dan ovumnya, Allah ciptakan manusia ini. Jadi Bapak Ibu adalah sebab pertama dihidupkannya manusia oleh Allah SWT. Bisa dipahami ya. Bapak Ibu adalah sebab pertama dihidupkannya manusia oleh Allah SWT. Makanya besar sekali perannya. Dari kedua orang tuanya, Allah hidupkan hamba ini. Allah melalui pada orang tua, pada benih yang ditaruh oleh orang tua, Allah tiupkan rohnya padanya. Sehingga lahir kehidupan pada janin ini. Sehingga karena ia termasuk sebab yang diizinkan Allah menjadi perantara kehidupan manusia, maka Allah tetapkan ia mendapatkan hak besar untuk mendapatkan penjagaan perbuatan baik dari anak-anaknya.
Di ayat ini juga dijelaskan tentang kondisi proses kehidupan manusia yang dijalani oleh seorang ibu yang mengandung dalam keadaan susah payah di atas susah payah. Nah, sehingga di antara ayah ibu yang berhak untuk mendapatkan dijaga, mendapatkan perbuatan baik dari anak-anaknya, ibu adalah yang paling berhak. Sampai disebutkan Nabi 3 kali, sementara ayah sekali. Kemudian nomor 3 disebutkan tentang menyapih. Jadi ibu ini mengandung dan kemudian menyusui sampai menyapihnya. Nah, total menyapih dan menyusui ya, jadi akhirnya 3 tahun. Karena menyusui itu 2 tahun, mengandungnya 9 bulan kan. Jadi 2 tahun 9 bulan. Nah, karena kondisi ini Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah sebagai pencipta dan bersyukur kepada kedua orang tua sebagai hamba Allah yang dijadiin Allah sebab lahirnya manusia. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, yakni kepadaku kata Allah, kembali yakni semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya secara umum, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur kepada orang tua setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu hikmah di belakang itu karena orang tua menjadi sebab yang diizinkan Allah terjadinya kehidupan pada manusia. Demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita sampai di hadis 205 ya. An Aisyah radhiyallahu taala ini annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang bukan orang keji. Lam yakun Rasulullah SAW fahishan. Nabi bukan orang yang keji. Wala mutafahishan, dan juga bukan yang sengaja keji atau memaksakan menjadi keji ya. Fahish, keji, berkata keji, berbuat keji, berkata jorok, itu namanya fahish. Mutawahis, menyengajakan diri, berkata jorok, berkata keji, berbuat jorok gitu. Wala sakhaban fil aswaq, Nabi tidak teriak-teriak di pasar. Tidak berteriak-teriak di pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, Nabi bukan orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu yasfah, tetapi memaafkan dan memaklumi. Memaafkan dan memaafkan. Terjemahnya jadi sama. Nah, di hadis ini Aisyah menjelaskan tentang tipe Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi disebut Nabi bukan orang yang keji, yakni berkata keji, berkata jorok, berbuat keji, berbuat jorok. Bukan itu Rasulullah. Jadi mulia sekali. Kan ada orang memang berkata jorok, berbuat jorok. Gitu. Berkata keji, berbuat keji. Tapi ada orang yang mulia sekali. Semua ketata. Rasul itu begitu. Juga tidak sengaja atau menyengajakan diri dalam entah itu karena bercanda atau apa.
Juga tidak menyengajakan diri, memaksakan diri berkata jorok, berkata keji, berbuat jorok, berbuat keji. Naudzubillah. Ini sudah diterangkan di hadis kemarin ya. Wala sakhaban, dan tidak berteriak di pasar. Jadi Nabi nggak teriak-teriak. Di pasar tidak teriak. Berarti di luar pasar lebih tidak teriak. Padahal pasar tempat orang teriak. Ya kalau masuk ke pasar kan, sayang anak, sayang ibu, teriak-teriak. Kalau di pasar sayur ya, bawang cabai, baru datang, murah-murah, teriak-teriak. Itu memang tradisi pasar. Kalau nggak gitu, nggak pasar. Makanya di sana sampai ada hadis yang artinya ya ahabbu al-ardi ahabbul aradin indallah masajiduha wa khair ya khair ardin indallahi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tanah yang menurut Allah itu adalah masjidnya, dan seburuk-buruknya adalah pasarnya. Tentu bukan berarti kita tidak boleh ke pasar, tapi begitu dibanding kondisi yang ada di masjid dengan kondisi yang ada di pasar, itu masjid yang baik. Makanya jangan sering-sering ke pasar, tapi sering-sering ke masjid. Nah, salah satu kondisi pasar adalah teriak-teriak. Nabi tidak teriak-teriak. Nah, sekarang ada pasar tidak teriak-teriak, yaitu berarti sudah ada perbaikan. Boleh aja, tapi tetap aja tidak bisa melampaui kemuliaan masjid. Kan karena teriak-teriak kan bukan satu-satunya kondisi pasar, masih banyak kondisi pasar yang memang menyebabkan ia tidak pernah bisa melampaui masjid. Pasarnya ada masjid, ya masjidnya bukan pasarnya yang bagus. Nah, Nabi tidak teriak-teriak di pasar. Tentu fokus kita bukan urusan pasar sama masjid ya, urusannya adalah Nabi tidak teriak-teriak di pasar. Nah, artinya Nabi itu suaranya rendah, gitu. Tidak teriak-teriak. Terus Nabi tidak balas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan dan memahaminya. Memaafkan. Akhlak berikutnya setelah yang ketiga ya, itu bahwa Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi memaafkan. Nah, akhlak yang mulia ini Masya Allah, semoga kita bisa tiru. Pertama, tidak berkata keji, tidak berkata jorok, tidak berbuat keji, tidak berbuat jorok. Jadi, jadilah kita semua pribadi yang mulia, katanya mulia, perbuatannya mulia. Yang kedua, tidak sengaja berbuat keji, sengaja berbuat jorok, sengaja berkata keji, sengaja berkata jorok. Tapi kesengajaannya itu yang mulia-mulia. Yang nomor 3, Nabi tidak teriak-teriak di pasar. Yakni Nabi tetap meskipun di pasar suaranya proporsional. Karena teriak-teriak bukanlah akhlak mulia. Yang keempat, Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi justru memaafkan.
Memaafkan ini menjadi ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menjadi sebab banyaknya orang masuk Islam karena melihat betapa agungnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. An Anas radhiyallahu taala an, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan wala la'anan, kana yaqul li ahadina indal ma'tibah ma lahu tariba jabinuhu. Nabi, kata Anas, bukanlah orang yang suka mencaci maki, wala fahashan, dan juga bukan orang yang jorok dan keji, wala la'anan, dan juga bukan tipe orang yang suka melaknat. Ia berkata kepada salah satu di antara kami ketika mengkritik, malahu tariba jabinuhu, kenapa dia keningnya kena debu. Nah ini ya, kenapa dia keningnya kena debu. Itu maknanya ada sesuatu yang kurang baik. Nabi menggunakan kiasan, dalam bahasa melipir ya, kiasan untuk menjelaskan keadaan seseorang. Jadi menjaga perasaan betul. Ya, salah satu akhlak Nabi yang berikutnya adalah Nabi tidak mencela. Nabi tidak suka mencela, mencaci maki. Nabi tidak suka mencaci maki. Ini menjadi guidance untuk kita semua. Karena mencaci maki sebenarnya menunjukkan dua hal. Pertama, buruknya etika seseorang atau akhlak seseorang. Yang kedua, akan menyebabkan balasan balik. Karena setiap orang tidak akan ada yang mau dicaci maki. Nah, Islam mengajarkan sebaliknya, memuliakan, berkata baik, sehingga nanti melahirkan memuliakan dan berkata baik. Jadi inilah yang dibangun oleh Islam, akhlak mulia, dan kemudian bisa menjadi budaya yang mulia. Karena setiap orang akan merespon dengan baik apa yang ia terima, sekaligus mereka semuanya masing-masing diperintahkan untuk berbuat baik dan berbuat yang mulia. Nabi juga tidak berkata jorok, tadi sudah dijelaskan di atas. Walala'anan, dan juga tidak suka melaknat. Nah, apa sih laknat itu? Laknat adalah mendoakan atau memohon. Laknat itu adalah putusnya rahmat dari seorang manusia. Itu laknat. Laknat adalah inqita'ur rahmah, putusnya rahmat. Nah, melaknat maknanya memohon dengan baik, semoga Allah memutus rahmatnya darinya. Itu laknat, Mas. Tidak melaknat Nabi. Nomor 4, ketika harus mengkritik, dalam arti maktabah itu kritik ya, ada sesuatu yang harus diperbaiki dari sudut akhlak ya. Itu Nabi menggunakan kalimat malahu tariba jabinuhu,
Kenapa dia keningnya kena debu? Maknanya ada yang harus diperbaiki. Segitu-gitunya Nabi kalau ingin mengkritik sahabatnya atau memperbaiki sahabatnya. Tentu nanti di sana ada hadis yang Nabi bicara langsung ya, tidak menggunakan kata ini. Ini mungkin bisa jadi karena kondisi tertentu menggunakan bahasa demikian, kondisi yang lain bisa langsung. Ya, ini beberapa contoh akhlak Nabi. Di hadis yang tadi ada 3, ini di sini ada tambahan 1, 2, 3 juga ya. Karena yang fahishan tadi udah diangkat di atas. Berikutnya hadis 2007 dan ini adalah hadis terakhir di bab yang ke-15. Ini ya, An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, ia berkata, ma ra'aitu rajulan aktsara istisyaratan lirrijali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang lebih banyak minta pendapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Hadis 2006 ini adalah atau 2000 berapa? 2007 ya. Ini hadis dari Aisyah yang terakhir di bab ke-15 tentang kemuliaan akhlak Nabi. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling banyak minta pendapat kepada orang lain. Ini akhlak minta pendapat ini mulia sekali. Sehebat apapun kita, sekuasa apapun kita, seapanya kita, sepinter-pinternya kita, minta pendapat itu adalah akhlak mulia. Salah satu hikmahnya yang pertama, orang yang paling hebat, orang yang paling pintar, tetap saja tidak menguasai semua halnya. Maka minta pendapat atau musyawarah itu bisa jadi menutupi hal yang belum kita ketahui atau yang akhirnya alfa, khilaf dari pengamatan kita. Sehingga insya Allah akhirnya keputusannya sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan minta pendapat sesungguhnya, kita telah mengajak semua orang untuk mengambil tanggung jawab dan merasa memiliki dari keputusan yang akan diambil. Sehingga implementasi hasil musyawarah logikanya lebih mudah daripada perintah tanpa musyawarah. Karena kalau musyawarah, setiap orang logikanya terlibat dalam proses musyawarah dan dia merasa memiliki keputusan ini karena mereka telah memberikan pendapatnya, baik pendapat sendiri atau menyetujui pendapat yang ada. Ini hikmah kedua. Hikmah ketiga, dengan musyawarah sesungguhnya kita memuliakan orang yang kita minta musyawarah, yang kita mintai pendapat. Nah, ketika orang merasa dimuliakan dan kita memuliakan, maka mereka insya Allah akan memuliakan. Sehingga keputusan yang diambil akan dijaga sangat baik oleh semua orang karena dia merasa dimuliakan, merasa memiliki, dan juga bisa kontribusi jika ada hal-hal yang bisa jadi kurang tepat. Oleh karena itu, di sana ada bahasan adab asyura, adab-adab bermusyawarah. Secara sekilas bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama misalnya, hendaklah masing-masing mematuhi aturan syura.
apa cara bicaranya, kapan bicaranya, ritme, dan macam-macam. Aturannya clear. Yang kedua, hendaklah setiap orang menghargai pendapat setiap orang. Dihargai betul. Tidak ada celaan, tidak ada cut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hendaklah masing-masing bisa berpendapat baik mengusulkan pendapat atau menyetujui pendapat yang ada. Tidak etis, orang musyawarah tidak berpendapat, tapi juga tidak menyetujui pendapat orang. Ini bahaya. Sekira ada pendapat yang tidak tepat, maka Anda harus berpendapat. Jadi berpendapat yang baik pendapat sendiri, mengusulkan pendapat, atau menyetujui pendapat orang lain, menamai pendapat orang lain, itu bagian dari etika bermusyawarah. Yang ketiga, yang keempat, gunakanlah etika berkomunikasi. Ada qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina. Berkata yang tepat, berkata yang lembut, berkata yang memuliakan. Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima. Yakni berkata yang tepat, berkata yang lembut, berkata yang memuliakan. Ini adalah etika berkomunikasi. Ini mungkin beberapa etika musyawarah, dan kita dapati Rasulullah SAW ini sering minta pendapat kepada sahabat, bahkan tidak ada orang lebih banyak minta pendapat daripada Nabi. Tapi dalam sirah kita dapati Nabi itu kalau musyawarah nggak lama. Perang Badar saja dalam satu pertemuan. Perang Uhud juga demikian. Jadi kita bisa contoh akhlak Nabi, dia sering dan banyak sekali minta pendapat, tapi dalam bermusyawarah tidak bertele-tele, tidak lama-lama. Singkat, padat, ambil kesimpulan, selesai. Jamaah yang dirahmati Allah, kiranya materi pada pagi hari ini kami cukupkan. Kita sudah bahas 3 hadis dan banyak sekali yang kita dapatkan, terutama hadis ke 2207 ini adalah hadis terakhir dari bab 15 tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Kita akan pindah bab yang ke-16. Nah, ini hadisnya. Yang ini ya. Yang ini. Kita akan bab tentang lapang dada dan pemaafnya Rasulullah SAW. Nah, insya Allah akan kita bahas hadis ini di minggu berikutnya. Mungkin demikian, semoga menginspirasi. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Demikian kajian dari Ustadz Muhsin. Untuk para jamaah Formula Hati, apabila ingin bertanya, tafadhol, mau langsung atau by chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadal. Ustadz, Fadal ya. Mohon izin bertanya. Fadal. Dalam setiap kesempatan rapat diskusi, misalnya contoh DKM lah, itu kan pengurusnya tuh banyak. Tapi ketika diajak rapat, datang, duduk, diam. Sehingga yang bicara tuh hanya 3-4 orang. Nah, saat pengambilan keputusan, kadang-kadang setelah diiyakan, besoknya ngomong di belakang. Iya. Nah, sifat seperti ini gimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Iya. Masya Allah, ini memang kalau mungkin bahasa jalanannya itu penyakit. Jadi kalau karena tidak terbangun proses karakter dan akhlak yang mulia, yang baik dari kecil, kalau mau dicoba dielaborasi, kondisi ini sebenarnya sebabnya banyak. Tapi bisa dirunut yang pertama, karena tidak diajarkan komunikasi yang baik waktu kecil. Jadi mungkin dari kecil itu dia tidak pernah
didengar pendapatnya, di apa, sehingga tidak bisa berpendapat, akhirnya tidak bisa berkomunikasi. Dan harus diakui, bangsa Indonesia itu komunikasinya lemah. Bahkan dibanding Malaysia, masih lemah. Anak umur 6 tahun di negara maju, itu sudah bisa berbicara lantang. Bisa menjelaskan keadaan. Tapi anak umur 6 tahun SD 1 di negeri ini ditanya aja nggak bisa jawab. Kamu ini menurutmu gimana? Nggak bisa. Karena komunikasinya rendah. Mungkin sering dibentak apa waktu kecil, nggak pernah didengar bisa jadi. Meskipun sih sebagian kalau dilepas ya bisa berlebihan ya. Sehingga akhirnya malah berpendapat mulu, nggak pernah diem. Itu juga nggak boleh. Gitu. Yang kedua, salah satu sebabnya adalah minder dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Minder dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Tidak berani. Ini juga terjadi di banyak anggota masyarakat. Ketika kalau di sekolah, ketika ditanya siapa yang bisa jawab, nggak semua anak berani angkat tangan. Tapi langsung ngomong, gitu. Jadi ada minder. Minder ini bisa terjadi karena proses parenting ya, pengasuhan yang bisa jadi kurang tepat. Ya sering ditindas, sering dijelek-jelekin, dikata-katain, lama-lama minder. Gitu. Sehingga akhirnya komunikasi yang rendah, minder, ya udah nggak berpendapat. Sementara bisa jadi dia punya pendapat lain. Sehingga akibat minder ini plus komunikasi yang rendah ditambah ya akhlak tentang komitmen, kejujuran, keberanian itu nggak hadir atau jantan lah gitu. Maka akhirnya ngomongnya di luar gitu. Nah, sehingga kalau ditanya tentang gimana cara memperbaikinya ini, yang pertama memang ditumbuhkan kepercayaan dirinya. Bisa bicara, berpendapat di depan umum. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dilatih komunikasinya. Terkadang ada orang tua itu ngomong aja terbatas. Gitu. Nggak nyampe-nyampe ke tujuan. Muter-muter. Itu karena akibat komunikasi yang tidak terlatih. Mohon maaf nih, dikit-dikit, mohon maaf nih. Pak, mohon maaf apa? Ya mohon maaf nih, gitu. Mohon maaf terus, nggak nyampe-nyampe itu. Ya Pak, ini Pak, saya ingin menyampaikan sesuatu nih. Mohon maaf nih Pak. Iya. Nah, ini maksud saya ini mau ada sesuatu lah yang ini Pak. Tapi mohon maaf nih Pak. Loh, jadi belum nyampe-nyampe itu. Jadi apa? Perlu ada dilatihlah komunikasinya gitu. Meskipun kadang orang tua, bahkan pengurus DKM kadang itu muter-muter bicaranya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ketiga, kita juga perlu membangun sistem atau budaya bermusyawarah yang baik. Bisa jadi memang suka nyela teman-temannya. Akhirnya ya dia malas berpendapat lah. Misalnya nggak diapresiasi, nggak diapa. Nah ini menumbuhkan keberanian dan kepedean berpendapat karena ternyata dihargai sama kanan kirinya. Gitu. Sampai kemudian nanti bisa ketemu titik temu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Naam, berikut jawabannya dari Ustadz Muslimin. Tadi pertanyaan dari Bapak Husairi. Syukron. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Gini Ustadz, kadang kita tidak tahan untuk berkomentar atas hal yang baik kita lihat dari teman atau rekan kerja kita. Bagaimana kiatnya agar kita tidak masuk kategori mencela? Iya, ini memang perlu dilatih ya, ditumbuhkan namanya. Kalau komentar itu bahasa Arabnya namanya ta'liq ya.
yakni suka nyeletuk kalau dalam budaya beranu. Dan yang menarik, yang suka nyeletuk itu kalau disuruh kesempatan berpendapat, nggak berpendapat. Jadi memang sukanya nyeletuk aja. Apalagi terkadang nyela, naudzubillah. Jadi gini, yang pertama, kita latihan diam. Saya suka bicara sama, kalau di di anak-anak tuh, coba latihan diam. Karena pada dasarnya hukum mulut itu diam. Aslinya mulut itu diam, bukan bicara. Al-aslu fil lisani as-sukut. Wala yaqulu illa bi khair. Gitu. Asli hukumnya mulut itu diam, bukan ngecoprak. Baru kecuali ada hal baik, maka mulut baru dibuka. Kalau enggak ya diam aja. Nah itu ditanamkan mindset itu. Mindset bahwa mulut itu asli hukumnya diam. Ya kalau sekarang turun ke tangan kalau kita di WA. Aslinya itu tidak banyak. Karena Nabi sebenarnya orangnya cenderung agak kediam. Karena apa ya? Karena memang Nabi itu orangnya sangat terjaga gitu, terjaga sekali gitu. Sehingga yang keluar katanya pasti baik. Itu yang pertama. Yang kedua, coba latihan punya kosakata. Jadi semua kosakata yang buruk dibuang dari otak, diganti kosakata baik. Misalnya nih, payah lo, diganti apa gitu. Sehingga nanti lama-lama yang keluar itu positif, meskipun sebenarnya nggak setuju. Gitu. Misalnya gitu. Kan kata nggak setuju kan bisa berkata, mohon maaf, menurut saya punya pendapat lain. Itu kan nggak setuju. Tapi kan bisa diganti dengan kata-kata buruk. Itu pendapat Bapak itu salah banget itu. Yang benar mah kayak gini. Itu kan bisa. Tapi kan nah, kosakata di otak ini bisa ditulis tuh. Kalimat ini gantinya ini, kalimat ini gantinya ini. Gitu. Cari pengganti padanan yang positif. Sehingga tidak masuk ke nyela. Wah, pendapat dia mah itu blow on banget itu mah. Nggak pakai data. Kita bisa mengatakan ini ada data yang lebih akurat atau yang lain yang bisa jadi rujukan. Nah, itu juga bagian dari latihan untuk supaya tidak sampai mencela. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz. Sampai sejauh mana akhlak kita hadapi kejadian sekitar? Kadang ada sampai sejauh mana akhlak kita menghadapi kejadian sekitar. Akhlak kita ya berarti. Sampai sejauh mana akhlak kita di kejadian sekitar kita gitu lihat. Sejauh mana akhlak kita menghadapi kejadian di sekitar kita. Kadang ada banyak sikap lingkungan yang menyakitkan. Maksudnya apakah harus diam pasrah atau ketika disakiti, ketika diambil haknya dan lain-lain. Oke. Tentu akhlak mulia itu juga ngerujuknya kepada hukum juga. Ya, akhlak tidak juga berdiri sendiri tanpa ada pandangan hukum. Jadi yang pertama, kita punya pilihan yang paling ideal. Misalnya, kalau didapat kedoliman, memaafkan. Kemudian kalau apalagi yang mulia dihina, maka memaafkan. Oke, itu poin pertama. yakni sikap-sikap yang diajarkan Nabi yang sangat mulia itu. Tapi yang kedua, jika kalian
merasa memaafkan justru tidak menyelesaikan. Mendiamkan justru tidak paham-paham. Maka Anda boleh mengambil lain, yakni membalasnya atau hal lain yang diizinkan oleh agama. Bisa dipahami ya. Adapun Rasulullah memilih yang paling mulia dan tidak turun yang kedua, karena salah satu sebabnya Nabi mengendalikan keadaan. Gitu. Beda kan? Kalau mengendalikan sama tidak mengendalikan. Keburukan, katakan caci makian yang menimpa Rasul, Rasul bisa mengendalikan keadaan. Gitu. Tapi kalau Anda tidak sanggup, maka agama ngasih ruang untuk membalas persis sesuai dengan yang kau terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam salah satu kondisi, bisa jadi yang ideal bukan memaafkan. Yang ideal bukan memaafkan. Emang harus membalas. Salah satu kondisinya misalnya karena kesombongan orang yang mencaci maki. Harus dibalas. Gitu. Itu nanti ada aturan-aturannya. Jadi pilihan-pilihan etika itu juga tergantung kepada kaidah fikih tentang kemaslahatan. Gitu. Jadi bisa jadi kayak orang yang berhutang. Ketika ditagih, nggak punya kan ditunggu. Tapi ini orang udah kebiasaan ngutang nggak bayar. Misalnya gitu. Ya udah, dipaksa. Nanti keluar caranya. Gitu. Ternyata telah menjadi kayak habit. Gitu. Utang nggak bayar itu. Nah itu perlu mendapatkan treatment khusus. Di agama, di dalam etika, boleh kita memilih yang tidak ideal karena ada masalah yang lebih besar. Paham ya? Ini nomor 3. Nomor 4, apakah kita membiarkan akhlak buruk yang ada di sekitar kita? Jawabannya tidak boleh. Ini hukum dakwah. Harus berjalan. Kalau kau sudah berusaha punya akhlak mulia, sekitarmu akhlaknya banyak yang tidak mulia, maka kewajibanmu untuk menegakkan kebaikan, menghilangkan kemungkaran. Apalagi jika masuk ke level kemungkaran. Jadi itu otomatis, Muslim tidak boleh tinggal diam atas nama berakhlak mulia. Justru akhlak mulia mendorong kita amar ma'ruf, nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukron jawabannya Ustadz. Selanjutnya, ini tentang musyawarah juga, Nah, ya. Bagaimana kiat kita untuk bermusyawarah atau rapat dengan tidak berlama-lama dan bertele-tele? Ya, ini perlu kita semua latihan rapat yang benar ya. Latihan rapat yang benar, meskipun terkadang pemimpin rapat itu tukang pidato, kalau rapat ya rapat, bukan pidato. Paham ya? Jadi saya sering berhadapan dengan kondisi rapat di mana orang pada pidato. Ini bukan pidato. Pidato ya ini namanya ini ngajar. Ya, kalau nanti pidato ya pidato. Meskipun ahli pidato, ya kalau rapat jangan pidato. Ya ini beberapa tips supaya rapat efektif. Yang pertama ini, pimpinan rapat harus piawai mengendalikan proses rapat. Itu leadership itu. Saya berikan teknisnya. Nih ya, contoh-contoh nanti saya teknisnya kasih supaya antum nanti bisa bisa langsung duplikasi ya. Jadi harus piawai mengendalikan, itu pertama kali, piawai mengendalikan rapat. Kalau enggak, kemana-mana. Yang kedua, dia
memahami dan telah menentukan berapa lama rapat. Dipastikan. Kecuali memang tidak mungkin dibatasi. Saking kompleksnya. Nah, itu nanti bisa dibicarakan di tengah. Tapi dari awal sudah pastikan. Kita rapat 1 jam. 1 jam setengah, 2 jam. Maksimal sekian. Yang ketiga, ada agenda yang jelas. Yakni pimpinan rapat menjelaskan agenda. Yang keempat, pimpinan rapat mampu mengendalikan proses permintaan pendapat. Cara minta pendapat yang paling efektif itu dengan cara mengurut. Jangan gini, silakan Bapak Ibu semua berpendapat. Ya nggak ada yang berpendapat. Diurut. 1, 2, Bapak silakan ngomong, 2, 3, 4. Nanti lama-lama selesai. Silakan, nggak ada, silakan. Oke ya. Itu beberapa hal teknis yang membuat rapat efektif. Saya berikan contoh. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak usah pakai hamdalah. Kalau mau alhamdulillah alamin sekilas, ini kita, kalau perlu tidak perlu. Kalau perlu, tapi dia diberikan juga boleh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu, kita akan rapat, agendanya adalah ingin menentukan pengurus rapat. Ingin mengambil keputusan tentang bla 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 bla. Agendanya 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke agenda pertama. Ini tayangannya gitu. Menurut kami ini begini-begini. Silakan ditanggapi. Misal, Bapak silakan. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ambil pendapat semua, setujunya cepret. Sudah. Kita akan pindah ke agenda yang kedua. 1, 2, 3. Bapak silakan berpendapat, dibalik juga boleh. Silakan di tengah. Gitu. Sudah semua cepret. Agenda ketiga. 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu, kita sudah selesaikan 3 agenda dan keputusannya 1, 2, 3. Demikian rapat, mari kita bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rapat tuh gitu. Nah, tapi kalau rapatnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu, itu pidato. Terus, wah sebenarnya ini ya, saya ini juga pusing nih Pak. Tadi saya ini rapat ke sini tadi itu, macet sekali itu. Sampai garuk-garuk kepala gini. Puyeng juga. Jadi ngobrol, bukan rapat. Nah, belum juga ngomong, ini nggak ada kopinya apa? Masa rapat nggak ada kopinya? Iya nih ngopi. Waduh ini kopinya enak sekali nih. Kopi dari mana? Yang ngobrol, bukan rapat. Nggak sedikit kejebak di hal-hal kayak gitu. Terus akhirnya pas ini ditanggepin lagi ya pimpinan rapat. Iya itu, aku kemarin pas ke Sulawesi itu dapat kopi enak sekali. Oh ya gitu Pak. Wah boleh. Oh iya sebentar aku teleponkan deh biar nanti dibawakan ke peserta. Bapak mau berapa sekilo? Sekilo. Itu sudah 2 jam itu. Belum rapat, baru ngobrol. Oke, mungkin demikian. Masya Allah. Syukran Ustaz atas ininya, masukannya. Jadi PR kita bersama mungkin insya Allah. Selanjutnya Ustaz. Main teriak-teriak. Nggak ada yang sayang kalau teriak. Nah, ada pertanyaan lagi. Etika musyawarah salah satunya dengan komunikasi yang tepat. Tepat di sini maksudnya apa ya? Contoh, misal pada musyawarah dalam keluarga, di mana tingkat usia, gender, dan pengetahuan yang beda-beda. Sehingga orang tua lebih dominan. Dominan di sini adalah memutuskan. Yaitu komunikasi yang tepat itu tepat yakni yang pertama benar menurut agama dan menurut pengetahuan. Yang kedua kadar informasi yang disampaikan tepat sesuai dengan peserta rapat. Ya kalau rapat sama anak-anak ya sesuai dengan kadar anak-anak. Nah kalau nanti kejadian ada usia yang berbeda-beda, ya berarti penjelasannya agak sedikit berbeda atau dikasih jalan tengahnya supaya tepat. Gitu. Jangan kasih informasi yang malah membuat rumit peserta rapat, itu namanya tidak tepat. Gitu. Atau malah memperpanjang kerumitan. Gitu. Yang pas-pas saja. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustadz atas kajian hari dan juga jawaban-jawaban yang Ustadz berikan. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada salah datangnya dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.